Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Arif. Eh, saya dari Prodi TI Unpam di semester 7. Hari ini ya saya ingin menyelesaikan terkait tugas keamanan komputer ya, yang dimana saya perlu mewawancarai narasumber-narasumber yang dimana berkaitan dengan keamanan komputer tersebut. Nah, di sini saya membawa dua narasumber, yaitu ada Bang Aldi. Halo Bang Aldi. Sama Kak April nih. Halo Kak. Nah, dari sesi ini saya harap kita dapat belajar lebih lebih lanjut ya terkait apa sih sebenarnya keamanan komputer di bidang dari pekerjaan Bang Aldi, dari Kak April juga gitu ya. Mungkin untuk pertama saya ke Kak April dulu ya. Halo Kak April. Ya, halo. Halo, bisa perkenalan dulu nih Kak April nih. Oke, baik. Halo, nama saya April. Walaupun saya tidak bekerja di bidang IT, saya cukup sering menggunakan komputer dan internet untuk aktivitas sehari-hari maupun pekerjaan. Gitu ya. Jadi Kak April ini cuma ya user aja lah ya sebagai manusia pada Iya, umumnya ya. Oke. Nah, iya, pengen Kak. nanya nih Kak April, sebenarnya tuh sebagai Hmm. pengguna komputer ya, apalagi device-device sekarang yang kita pakai sehari-hari nih, pernah nggak sih ngalamin ancaman-ancaman keamanan gitu? Apalagi kan sekarang itu lebih banyak ke arah spam, terus ke phishing. Pernah nggak sih Kak? Oke, pernah. Saya beberapa kali menerima email Hmm. dan pesan WhatsApp yang terlihat seperti pesan resmi dari layanan tertentu. Misalnya meminta verifikasi akun atau meminta login melalui link tertentu. Awalnya pesan tersebut terlihat normal ya dan meyakinkan, tetapi setelah diperhatikan ternyata link yang diberikan mencurigakan dan bukan dari website resmi. Selain itu juga saya juga pernah mendapatkan spam OTP, Oh, padahal saat itu saya tidak sedang melakukan login apapun. Dari situ saya mulai sadar bahwa ancaman keamanan digital ternyata bisa terjadi kepada siapa aja, bahkan pengguna biasa sekalipun. Setelah mengalami hal tersebut, mhm. saya jadi lebih berhati-hati ketika menerima pesan atau link dari nomor dan email yang tidak dikenal. Oh, jadi terbukti ya teman-teman ya. Bahkan si Kak April pun juga pernah kena spam sama apalagi SMS-SMS OTP yang sebenarnya user sendiri tuh juga nggak tahu ya, apalagi nggak login di Iya, aplikasi apapun. Nah, betul, tadi Kak. kan sudah ada Kak April kena spam OTP, terus kena link phishing. Nah, biasanya apa sih yang dilakuin Kak April sendiri nih buat ngejagain akun pribadi ya, apalagi di handphone sendiri ya? Iya, oke, aku jawab. Sekarang aku mencoba lebih memperhatikan keamanan akun pribadi sih, Hmm. mulai menggunakan password yang Hmm. berbeda untuk akun penting seperti email, media sosial, dan mobile banking, supaya lebih aman. Selain itu, aku juga mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau two factor authentication agar akun tidak mudah diakses oleh Oh. orang lain walaupun password diketahui. Aku juga berusaha untuk tidak sembarangan login akun di perangkat umum atau WiFi publik yang tidak jelas keamanannya. Selain itu, aku mulai lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di internet karena sekarang banyak kasus penyalahgunaan data. Gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, menurut Kak April nih, sebenarnya nih masyarakat-masyarakat sekarang atau enggak mahasiswa-mahasiswa IT lah nih yang di Unpam, atau yang di tempat lain itu sebenarnya udah cukup sadar nggak sih terhadap ancaman-ancaman cyber kayak begini? Menurut Kak April gimana tuh? Kalau menurut aku masih belum sepenuhnya sadar ya, Kak. Hmm. Masih banyak orang masih menganggap keamanan digital itu hal sepele. Padahal sekarang hampir semua aktivitas menggunakan internet dan akun online. Masih banyak juga yang menggunakan password sederhana atau mudah percaya terhadap link yang dikirim orang lain. Aku rasa edukasi tentang cyber security masih sangat diperlukan, terutama untuk masyarakat umum dan mahasiswa, karena ancaman digital sekarang semakin banyak dan bentuknya juga semakin meyakinkan. Gitu jadinya. Jadi ya seperti itu ya. Nah, terkait ancaman-ancaman cyber yang terjadi sekarang nih, Kak. Sebenarnya apa sih yang Iya. ngebuat Kak April khawatir banget ya, terkait keamanan digital?
Kalau menurut aku yang paling mengkhawatirkan adalah kebocoran data pribadi sih dan Mhm. penyalahgunaan akun. Sekarang hampir semua aktivitas penting menggunakan akun digital, mulai dari media sosial, email, dan sampai transaksi keuangan. Jadi kalau akun sampai diretas atau data bocor, dampaknya bisa cukup besar. Selain itu, aku juga khawatir dengan banyaknya penipuan online yang semakin sulit dibedakan dengan layanan resmi. Gitu ya jadi ya. Jadi, Kak April ini khawatir terkait takut data-data KTP-nya ya, KTP atau data-data pribadi ya, Betul, Kak, ya? Mhm. Nah, betul, betul. untuk terakhir nih, Kak, ada saran nggak sih buat Oke. buat kita nih sebagai mahasiswa atau setidaknya pengguna internet lah, supaya lebih safety dalam gunain teknologi-teknologi sekarang tuh, harus ngapain aja sih menurut Kak April? Ada saran nggak kira-kira? Oke, kalau menurut aku untuk mahasiswa dan pengguna internet harus mulai terbiasa diri sih untuk lebih peduli terhadap keamanan akun dan data pribadinya. Hal sederhana seperti menggunakan password yang kuat, tidak membagikan kode OTP, dan tidak asal klik link sebenarnya sudah sangat membantu mengurangi risiko serangan cyber. Selain itu juga untuk mulai belajar mengenali modus phishing dan penipuan digital karena sekarang bentuknya semakin beragam. Jangan menganggap cyber security hanya penting untuk orang IT saja karena semua pengguna internet juga bisa menjadi target. Wah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi ya kesimpulan dari Kak April ini ya kita sebagai user ya harus lebih teliti lagi, apalagi terhadap ya phishing, terhadap spam-spam link OTP. Jadi jangan langsung harus percaya ya Kak April ya. Betul, betul, Nah, Kak. jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari Kak April seperti itu aja ya. Mungkin ada tambahan lagi Kak April. Nggak ada sih, itu aja. Oke, kalau begitu ya saya ucapkan terima kasih Kak April ya untuk membantu saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya nih ya. Oke Kak Sama-sama. April ya. Terima kasih Kak April. Sama-sama. Oke. Oke, untuk selanjutnya paling kita lanjut lagi nih ke wawancara narasumber berikutnya. Kebetulan ini orang teknis lapangan langsung ya, yang biasa bekerja di bidang IT. Halo Bang Aldi, selamat malam Bang Aldi. Selamat malam, Bang. Yes. Malam Bang, juga. Bang Aldi masih kerja aja nih kelihatan nih baju-bajunya masih kerja aja nih Bang. Sebenarnya sih enggak. Oh, Biar kelihatan aja. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan Bang Aldi. Bang Aldi ini kerja sebagai apa dan biasanya di lapangan itu ngapain aja sih? Gitu Bang. Eh, Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama. Saya sekarang sebagai bekerja sebagai IT support di area pertambangan di Hmm. Batubara. Nah, jadi mungkin simple kerjaan saya itu ada beberapa barang yang kita kerjakan yang sering kita handle. Ya mungkin kurang lebihnya kayak Cisco, terus Ruiji, terus Mikrotik, terus Ubiquiti dan lain-lain perangkat-perangkat yang dipergunakan untuk di IT di tambang. Mungkin itu aja kalau dari yang bisa saya kenalin untuk beberapa yang saya handle, Bang. Mungkin mau tanya nih Bang Aldi, biasanya nih Boleh, boleh. saat kerja di lapangan nih, pernah nggak sih nemuin perangkat jaringan entah itu router, entah itu access point yang menurut Bang Aldi nih keamanannya nih masih kurang lah gitu. Kira-kira pernah nggak sih Bang? Mungkin kalau ngomongin dari segi keamanan atau dari firewall-nya ya, Hmm, karena pasti larinya router ataupun dari switch itu, kalau udah ngomongin keamanan pasti larinya ke firewall. hmm, Nah, ngomongin ke firewall ini sebenarnya banyak dari celah-celahnya sih untuk dari segi keamanannya. hmm, Kalau secara teknis dari saya pun nemuin pribadi hmm, belum pernah sih, karena tergantung dari kita dari pembuatan passwordnya aja sebenarnya. hmm, Balik lagi kayak tadi yang udah disampaikan dari Kak April, sebenarnya ya balik lagi ke kita, kesadaran diri kita sendiri. hmm. Kalau ngomongin kesafetyan itu ya tetap dari kita, kesadaran kita sendiri lah. Itu sih Bang. Oh berarti sebaiknya habis dipasang langsung diganti gitu ya Bang ya passwordnya ya, nggak pakai password default ya? Hmm, Benar, karena setiap perangkat itu kan pasti membutuhkan
login user, Hmm. dan login password. Hmm. Pasti setiap perangkat itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Untuk standarisasinya keamanan sebuah produk kan pasti itu. Gitu ya Bang. Oke, paling pertanyaan selanjutnya, biasanya tuh kesalahan-kesalahannya tuh apa aja sih Bang yang sering banget terjadi tuh kalau lagi masang jaringan, entah itu perangkat router, entah itu access point atau ya perangkat-perangkat jaringan lainnya Bang? Mungkin kesalahan terbesarnya kan di router, switch ataupun di firewall itu kan menggunakan login user ataupun login password. Nah, kesalahan terbesarnya mereka rata-rata menggunakan password atau username default yang standarisasinya dari pabrik. Sedangkan ketika kita melakukan instalasi, ketika melakukan konfigurasi, kita diwajibkan untuk mengganti dari yang udah disediain dari pabrik itu. Gitu sih. Biasanya tuh kan sebenarnya kalau apa ya, tempat untuk pemasangan perangkat tuh sebenarnya ngaruh banget nggak sih Bang? Kalau tempat untuk pemasangan perangkat sebenarnya tidak pengaruh untuk keamanan. Karena kalau ngomongin keamanan itu tetap standarisasinya itu dari firewall-nya itu kan, dari keamanan yang ada di dalam perangkat itu kan. Kalau untuk tempat kan dia mau dimanapun, karena larinya kalau tempat itu cuma range doang, range kayak access point. Access point kan itu ada jaraknya, berapa kilonya itu. Nah, itu kemungkinan cuma itu doang sih kalau untuk penempatan. Kalau untuk keamanan untuk keamanannya nggak ada problem sih untuk penempatan. Menjadi seperti itu ya. Oke, oke, oke. Betul. Nah, oke, paling lanjut pertanyaan selanjutnya Bang. Sebenarnya langkah dasar yang kita harus lakuin itu buat ngamanin perangkat jaringan kita nih, itu sebenarnya kira-kira apa aja sih Bang? Oke, sebenarnya banyak banget lah itu untuk perangkat-perangkat untuk ngamanin perangkat kan dia. Kayak contohnya gini simulasinya. Jadi di set saya ini sekarang yang sedang saya kerjakan itu ada perangkat access point, terus ada switch, dan ada lagi tambahan SD-WAN kalau nggak firewall. Firewall itu biasa kita pakai yang FortiGate. Nah, FortiGate ini memang dirancang buat untuk keamanan untuk dari mencegah dari apa ya, pengambilan data dari orang yang tidak kita kenal. Dan sebenarnya rata-rata terbesar itu kebanyakan yang bisa ngebobol perangkat kita itu ya orang dalam sendiri sebenarnya. Tapi untuk mencegah itu kita biasa menggunakan produk yang dari FortiGate itu. Karena standarisasi safety-nya itu emang bagus banget lah dia. Oke. Berarti kalau kayak begitu tuh sebenarnya next-nya itu biasanya resiko-resikonya tuh yang paling besar loh Bang. Itu kalau jaringan yang nggak diamankan dengan baik itu kira-kira apa Bang? Resikonya Bang? Resikonya oke. Ya mungkin bentar, kalau ngomongin resiko tuh banyak juga sih ya. Ya mungkin simpelnya aja. Salah satunya ya misal kayak kondisi saya kan di tambang, otomatis kan ya kayak ada server buat data center. Nah itu kan ketika kita nggak ada save dari buat pengamanan itu ya otomatis kan data-data yang buat kerja segala macam itu bisa beresiko dibobol sama orang lain. Gitu. Oke Bang. Oke Bang, paling pertanyaan terakhir nih Bang. Dari Bang Aldi nih, ada saran nggak nih buat terutama mahasiswa ya, itu yang ingin belajar networking atau di bidang infrastrukturnya tuh terkait keamanan jaringan tuh ada saran nggak Bang kira-kira Bang? Kita harus ngapain dulu nih? Step by stepnya kita enaknya belajar apa dulu ya gitu biar kita nggak bingung gitu Bang. Oke, ya saran dari saya sih kalau untuk ke mahasiswa ya, karena kan kita juga dari rata-rata kan dari ya untuk mahasiswa TI lah. Pembelajaran pertama ya minimal kita paham sama teori-teori yang ada itu kan. Kayak layer 1, layer 2, layer 3, kalau nggak sampai layer 6 itu. Nah, kayaknya kurang paham juga lah itu. Terus untuk perangkatnya itu di networking, ya untuk basic dasarnya ya minimal kita paham router atau access point itu, paham itu. Setelah itu kita baru belajar ke switch, setelah switch ke firewall. Tapi kalau ngomongin ngomongin perangkat kan emang banyak banget tuh. Yaitu mungkin dari beberapa yang dasar banget lah untuk dipelajarinya. Gitu ya. Berarti itu yang sering dipasang tuh atau yang sering orang umum pada umumnya pakai itu sebenarnya
merek apa sih Bang? Apakah Cisco yang biasa kita pelajari di kampus atau tadi yang Ruiji yang Abang bilang atau apa sih Bang sebenarnya tuh orang-orang itu di luar tuh pada pakai yang apa tuh Bang? Oke, banyak banget ya. Kalau ngomongin daerah pertambangan rata-rata dia itu pakai Cisco sama Ruiji. Terus kalau ngomongin masyarakat mungkin kayak teman-teman dari ISP itu dia pasti pakai produk yang ya ada produknya mereka sendiri lah kayak Huawei, terus TP-Link segala macam itu banyak itu. Terus ada lagi sekarang kan ya kurang tahu sih kayaknya ya yang nggak jadi. Ya itu mungkin beberapa itulah. Ya, oke oke oke. Oke, terima kasih nih Bang Aldi sudah jadi narasumber saya nih. Dan semoga Ya, saran-saran dari Bang Aldi ya bisa membuat kami para mahasiswa improve lah ke depannya terkait keamanan jaringan, terutama di bagian networking ya Bang Aldi ya. betul, begini login. Paling dari saya sekian. Terima kasih ya Bang Aldi. Makasih Kak April ya. Bang Arif, Kak April, Yo, see you. oke, nggak apa-apa. Oke, paling dari dua narasumber kita sebelumnya kita sudah mencari tahu ya dari sisi user yang biasa menggunakan perangkat sehari-hari, terus sama teknis lapangan yang biasa bekerja di bidang IT, terutama di segmen networking gitu kan. Nah, terakhir paling saya ingin menjelaskan tentang pengalaman diri saya dulu ya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arif. Kebetulan saya juga bekerja di bidang IT. Saya tuh bisa dibilang palu gada sih. Bisa berhubungan dengan server, terus juga kadang saya networking juga, terus kadang saya cloud juga, terus juga kadang kita juga ada infrastruktur lainnya. Nah, pada video ini ya saya nanti akan membagikan beberapa pengalaman saya terkait keamanan komputer dan mungkin bisa menjadi pelajaran teman-teman ke depannya terkait seberapa penting sih cyber security di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, selama saya bekerja di bidang IT nih ya, sebenarnya cukup sering banget ya menemukan berbagai ancaman keamanan, terutama pada server sama biasa website nih yang sering banget nih yang websitenya itu terhubung dalam internet. Nah, ancaman yang sering banget ditemuin itu biasanya tuh brute force attack atau kayak coba-coba login di dashboardnya admin. Nah, ancaman ancaman itu tuh di mana si user yang coba attack ini itu mencoba masuk ke sistem pakai kombinasi-kombinasi password lah. Apalagi yang kayak sekarang ya, kayak admin 123 atau 123 sampai 9. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya kalau di keamanan jaringan seperti itu. Selain itu juga website biasanya tuh sering banget kena spam bot ya dan traffic. Jadi itu bikin si webnya itu jadi lemot untuk diakses sama yang lain. Nah, saya juga pernah nemuin kasus di mana user gunain passwordnya itu sangat lemah yang tadi saya bilang tuh. User 123 terus 123 sekian, terus nama perusahaannya bahkan misalnya Arif 123 atau gimana. Nah, ini tuh bahaya banget ya. Takutnya jika satu akunnya tuh bocor, akun lainnya tuh juga bisa terancam. Apalagi yang passwordnya seperti ini tuh si user adminnya. Nah, itu sangat bahaya banget. Nah, selain phishing, itu juga masih banyak masalah yang sering terjadi ya. Karena banyak banget nih user itu nggak sadar kalau email atau link palsu itu bisa digunain buat mencuri data langsung ya dari komputernya. Saya juga pernah kejadian tuh kalau nggak salah di percobaan serangan ke salah satu server yang kebetulan saya kelola ya. Untungnya di sistem monitoring, terus di firewall-nya juga ada dan security log-nya juga aktif. Jadi aktivitas yang dicoba di-attack itu bisa langsung terdeteksi, terus keblokir, eee, sehingga ya nggak menyebabkan kerusakan yang lebih besar lah. Nah, dari pengalaman saya tersebut itu ya saya belajar bahwa ya keamanan sistem ya harus selalu diperhatikan, mulai dari update sistem, terus sering monitoring, terus penggunaan password yang kuat, atau kalau bisa bahkan setiap 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali itu diganti passwordnya. Terus backup data, tuh itu paling penting juga tuh takutnya ada data yang hilang atau gimana itu bisa kita restore kembali. Sampai juga kita nih yang sebagai ngerti terkait hal ini, cyber security ini, kita juga kadang harus ngasih edukasi ke teman-teman kita atau bahkan ke
teman-teman perusahaan kita biar kalau apa ya, ancaman itu tuh bisa datang dari mana aja, dan bahkan semakin terusnya berkembang itu ancaman-ancaman yang terjadi itu semakin bervariasi lah. Mungkin itu aja dari saya. Terus dari pembahasan malam ini ya, dari narasumber, terus dari pengalaman pribadi saya ya, dapat disimpulkan kalau keamanan komputer itu sangat penting ya, baik bagi pengguna biasa, terus teknisi lapangan tadi kayak Bang Aldi, ataupun pekerja IT, itu juga bisa juga. User biasa pun juga bisa kayak Kak Abdul tadi. Nah, ancaman cyber ya bisa terjadi kapan aja, sehingga kita harus tahu lebih standar lah keamanan data dan sistemnya tuh harus seperti apa. Paling terakhir dari saya penutup, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan mengenai pentingnya itu cyber security dan membuat kita lebih berhati-hati ya dalam menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Paling sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.